Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fani Hapipa dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengetahuan dan Sikap Keluarga Terhadap Faktor Genetik pada Diabetes Mellitus Tipe 2. Nah, dapat kita lihat di sini, secara garis besarnya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara faktor genetik dan gaya hidup terhadap munculnya diabetes mellitus tipe 2. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa faktor genetik memberikan kontribusi signifikan terhadap resiko penyakit, sedangkan gaya hidup tidak sehat mempercepat timbulnya gejala dan komplikasi. Nah, setelah didiagnosis terhadap perubahan perilaku dan edukatif dari pihak pasien kepada keluarga. Nah, selanjutnya yaitu diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat, khususnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia loh. Nah, penyebabnya tidak berdiri sendiri, melainkan interaksi antara faktor genetik dan gaya hidup seperti konsumsi gula, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, individu dengan riwayat keluarga penderita diabetes memiliki resiko lebih tinggi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor keturunan dan lingkungan sangat penting untuk menjaga maupun eh, pengendalian penyakit. Nah, penelitian yang kami gunakan yaitu melakukan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur. Nah, wawancara dilakukan secara daring pada tanggal 19 Oktober 2025 terhadap keluarga pasien diabetes mellitus tipe 2 yang berusia 68 tahun yang memiliki riwayat keturunan diabetes mellitus tipe 2. Nah, data dianalisis secara deskripsi kualitatif dengan tetap menjaga kerahasiaan informan. Nah, selanjutnya, eh, dari yang kami dapat bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2 ini menggambarkan keterkaitan yang kuat antara faktor genetik dan gaya hidup dalam timbulnya penyakit ini. Berdasarkan penuturan informan, ia mulai menyadari penyakitnya sekitar 1 dekade tahun lalu. Nah, setelah mengalami gejala klasik berupa seperti haus, mudah lelah, serta frekuensi buang air kecil yang meningkat, terutama pada malam hari. Nah, hasil pemeriksaan di fasilitasi kesehatan menunjukkan kadar gula yang sangat tinggi. Nah, yang menandai awalnya diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Nah, faktor genetiknya, informan memiliki riwayat keluarga yang kuat, yaitu ayah dan saudara kandung yang juga menderita diabetes. Literatur menunjukkan bahwa resiko meningkatnya 2 hingga 6 kali apabila salah satu orang tua memiliki diabetes mellitus dan dapat mencapai 75% apabila kedua orang tua menderita. Nah, faktor maternal juga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sensitivitas insulin. Nah, yang kedua itu ada gaya hidup. Sebelum terdiagnosis, informan ini memiliki pola hidup yang kurang sehat, seperti konsumsi makanan dan minuman manis setiap hari, kurangnya berolahraga, serta kelebihan berat badan. Nah, pola hidup tersebut mempercepat terjadinya proses diabetes pada individu dengan predisposisi genetik. Nah, selanjutnya itu gejala dan komplikasi. Informan ini mengalami gejala klasik seperti sering haus, cepat lelah, sering buang air kecil. Nah, komplikasi berupa luka kaki yang tidak sembuh hingga berujung amputasi jari juga terjadi. Nah, penurunan berat badan yang signifikan menandakan adanya gangguan metabolisme. Selanjutnya, setelah didiagnosis ditegakkan, informan mulai melakukan perubahan pola hidup. Di antaranya mengurangi konsumsi gula, membatasi asupan nasi, melakukan olahraga ringan, dan rutin memeriksakan kadar glukosanya. Terapi yang diberikan adalah metformin sesuai standar penanganan diabetes mellitus tipe 2. Nah, informan ini awalnya merasa sedih mengetahui bahwa penyakitnya bersifat keturunan, namun kemudian berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anak dan cucunya.
mengenai pentingnya menjaga pola makan, mengurangi konsumsi gula, serta melakukan pemeriksaan gula dan darah secara teratur. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi akibat interaksi antara faktor keturunan dan gaya hidup. Meskipun faktor genetik tidak dapat diubah, namun pengendalian gaya hidup, keturunan, kepatuhan terapi, dan edukasi keluarga dapat membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dari semua penjelasan yang saya jelaskan ini, sampailah kita kepada kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini, bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor gaya hidup tidak sehat. Riwayat keluarga meningkat risiko secara signifikan, terutama pada usia lanjut dan perempuan. Upaya pencegahan dapat dilakukan loh teman-teman melalui modifikasi gaya hidup serta edukasi berkelanjutan kepada keluarganya. Nah, sekian presentasi yang saya paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.